Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di siang hari ini minggu ini kita masuk ke pertemuan 12. Berarti tinggal bentar. Oke, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu ini kita masuk ke pertemuan 12. Di minggu ini saya akan bahas tentang pengujian software menggunakan automated testing. Automated testing itu pengujian secara otomatis. Yang akan kita bahas hari ini yaitu menggunakan Selenium WebDriver. Sebenarnya salah satu tool untuk pengujian otomatis itu yang sudah kalian coba ya, yang sudah mengerjakan mungkin menggunakan Apache JMeter. Nah, Apache JMeter itu kan salah satu tool ya. Jadi maksud pengujian otomatis itu apa? Maksudnya adalah menggunakan bantuan tool atau pihak ketiga untuk melakukan pengujian. Kalau manual testing itu apa? Manual testing ya contohnya menggunakan ya manual seperti black box, white box yang kita bahas sebelum UTS. Kita cek manual satu-satu dengan pertanyaan atau login berhasil atau enggak, kita cek, oh berhasil gitu. Kita coba satu-satu itu secara manual. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan secara otomatis, yaitu menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nanti bisa menggunakan Selenium. Selenium ada dua, ada Selenium IDE berbasis GUI, ada Selenium WebDriver, yaitu kita membuat script untuk menjalankan buka browser, login, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Termasuk juga tugasnya nanti hari ini adalah praktek implementasi menggunakan Selenium WebDriver. Nanti saya contohkan yang menggunakan Python. Jadi Selenium itu framework, ada banyak bahasa pemrograman salah satunya. Nanti saya contohkan yang menggunakan Python. Oke. Pendahuluannya, oke. Sekarang lagi rame istilahnya automated test atau salah satu sesuatu yang kita kerjakan berkali-kali dengan komputer itu bisa digantikan dengan robot atau dengan aplikasi yang sehingga tidak perlu manusia untuk mengerjakannya. Analoginya sama seperti mesin robot di dunia industri ya. Seperti saya contohkan di beberapa minggu yang lalu. Jadi seumpama ada pekerjaan atau tes yang harus dikerjakan, memindahkan barang A dari tempat A ke B gitu. Sebelumnya mungkin menggunakan manusia gitu kan. Orang ngambil naruh ke sini. Nah, itu kan daripada melakukan berkali-kali melakukan hal yang sama, akhirnya dibuatlah robot. Kenapa robot? Banyak alasannya ya. Lebih mungkin cost-nya lebih murah,
terus lebih ringan, lebih cepat, nggak capek, dan lebih efisien, dan lain sebagainya. Sama seperti kalau perangkat lunak. Contohnya kalau kita pengen ngisi form gitu kan, atau tugas. Kita punya tugas ngisi sesuatu, contohnya sih, semuanya saya punya tugas input nilai kan, input nilai, nama ini, nilai tugasnya sekian, kehadiran sekian, UTS sekian, nanti nama ini kan berulang berkali-kali, daripada saya manual satu-satu, itu kita bisa buat boot otomatis, yang mana saya buat script, buka aplikasi, baca data, masukkan data, selesai. Jadi kita nggak perlu repot-repot dan ada kemungkinan kecil untuk kelewat gitu ya. Maksudnya kesalahan, menghindari kesalahan dan lebih cepat selesai. Contoh yang lain ya, boot yang lain yang boot auto follow, auto WhatsApp otomatis, auto follow, auto comment, jawab otomatis dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa pelajari salah satu buku yang paling e-book sih sebenarnya, yang paling rame yaitu ini, Automate the Boring Stuff with Python. Ini websitenya bisa kalian kunjungi, kalian bisa belajar dari sini. Nah, ini pembuatnya kemarin baru ngisi seminar di Indonesia, jadi minggu kemarin ada Python Conference Indonesia, salah satu pembicara yang buat buku ini. Seperti itu. Jadi saya harapkan sih, dari pembahasan kali ini ada yang tertarik untuk topik skripsinya itu tentang otomasi menggunakan boot atau aplikasi. Caranya bagaimana? Banyak, salah satunya menggunakan Selenium WebDriver yang akan kita bahas. Jadi Selenium itu selain untuk pengujian juga untuk otomasi. Web automation menggunakan using Selenium, jadi ini nanti gunanya sangat banyak, bisa untuk tadi pengujian, pembuatan robot dan lain sebagainya. Termasuk ide, semuanya ada kemarin saya baca di Twitter ya, ada orang yang buat cek harga barang apakah dia benar naik atau enggak. Kan ada beberapa toko atau beberapa pembelanjaan yang jualan secara online gitu ya. Entah itu Alfamart atau toko-toko online, kan dia ngasih harga gitu. Per hari kan diupdate. Jadi dia ada seorang yang buat sistem baca harga itu per hari terus dibandingkan dengan harga sebelumnya. Bagian mana yang turun, bagian mana yang naik, atau bagian mana yang dikatakannya turun tapi sebenarnya naik, itu juga ada. Dia ada, kalau nggak salah dia web yang dicek adalah website Jogja Store ya. Dia di Jogja Store itu ada daftar harga, terus ada informasi telur harganya sekian, turun. Tapi ternyata kalau dicek dari harga sebelumnya, hari sebelumnya ternyata naik gitu kan. Jadi website itu nggak sesuai. Jadi bisa digunakan untuk seperti itu. Jadi kita buat aplikasi membaca harganya tiap hari, kita simpan, terus kita bandingkan dengan harga sebelumnya. Dan itu kan bisa menjadi informasi penting ya. Jadi kita bisa tahu harga yang turun itu apa saja, harga yang naik itu apa saja. Nanti bisa dikirim notifikasi ke kita atau diberitakan di ini. Jadi lebih mudah. Itu sih contoh topik yang mungkin kalian bisa ambil. Adalah seperti itu untuk topik tugas akhir atau skripsi. Jadi sebenarnya banyak ya, dari mata kuliah kita saja sudah banyak hal yang bisa diambil untuk topik tugas akhir. Kenapa saya bahas tentang itu ya, karena ini sudah semester 7. Jadi nggak ada alasan untuk nggak menemukan topik untuk tugas akhir ini. Nah, dari web Selenium tadi akhirnya banyak orang yang membuat boot WhatsApp atau boot yang lain menggunakan Selenium salah satunya ini. This is a simple WhatsApp boot developed in Python using Selenium. Seperti itu. Atau penelitian yang lain, automatic testing tool dalam pengujian aplikasi. Jadi pengujian kita bisa menggunakan white box atau pengujian black box. Tapi pengujian white box sama black box-nya itu nggak manual. Jadi kalau manual kan tes login gitu ya. Apakah berhasil? Oh iya berhasil. Caranya dites manual, dibuka, diklik. Nah itu sudah nggak musim lagi. Musimnya sekarang kita buat script untuk cek login. Nanti saya kasih contohnya.
Kalau berhasil ada informasi berhasil, kalau gagal ada informasi gagal. Kalian bisa topik skripsinya tentang itu. Jadi pengujian aplikasi, automated testing atau perbandingan antara testing manual sama automated testing, mana yang lebih cepat, mana yang lebih efisien, itu juga boleh. Jadi konsep automated testing, jadi yang sebelum-sebelumnya sebagian besar itu saya bahas tentang manual testing ya, termasuk tesnya, white box. Nah, sekarang kita bahas automated testing, walaupun sebelumnya saya sudah bahas tentang Apache JMeter. Ya, Apache JMeter itu sebenarnya automated testing, karena kita menggunakan aplikasi pihak ketiga, tool pihak ketiga untuk melakukan pengujian performance. Salah satu alasan kenapa kita menggunakan automated testing, ya salah satu alasannya kita nggak mungkin menggunakan pengujian manual untuk menguji performance gitu ya. Menguji performance, apakah aplikasi kita bisa diakses 1.000 orang, 1.000.000 orang, kan nggak mungkin manual. Nggak mungkin kita harus nyari orang 1.000, nyari orang 1.000.000 untuk kita suruh akses bareng-bareng. Ya mungkin saja, tapi butuh biaya yang sangat besar dan waktu gitu ya. Makanya kita menggunakan pihak ketiga atau automated testing. Itu salah satu alasan untuk kenapa kita menggunakan automated testing. Terus kenapa kita menggunakan manual testing? Ya kadang di beberapa keperluan atau di beberapa saat kita emang lebih diharuskan untuk lebih ke manual testing daripada ke automated testing. Bukan berarti semuanya harus automatic. Kapan saja waktunya? Salah satunya ini adalah when the project is in the initial development stage, yaitu ketika masih di development atau masih di perancangan. Itu kan nggak mungkin kita melakukan automated test di program yang belum jadi atau masih perancangan. Itu otomatis menggunakan manual test, prototyping dan lain sebagainya. Terus when the testing user interface, nah dari sisi UI UX itu nggak bisa menggunakan automated test karena UI UX kan dari sisi manusianya ya, warnanya dan lain sebagainya, bentuknya. Gitu. Terus yang ketiga, if the project is short term and writing script will be time consuming. Ketika project-project kecil atau project-project sebentar, short term ya dalam waktu pendek gitu ya, sehingga karena kita menggunakan automated test, kita harus menulis skripnya yang mungkin lebih panjang waktunya daripada development aplikasinya. Jadi itu bisa nggak perlu menggunakan automated, tapi menggunakan manual testing. If the case is not automated, di salah satu kasus yang nggak bisa kita menggunakan otomasi. Contohnya adalah di pengujian CAPTCHA gitu kan. Pengujian CAPTCHA kan memang tujuannya biar nggak bisa dilakukan oleh robot gitu ya. Biasanya kan apakah Anda robot gitu ya, itu untuk menghalau robot. Makanya untuk bagian CAPTCHA ini nggak bisa diotomatis dengan tool pihak ketiga, seperti itu. Oke, sekarang nih yang jadi pertanyaan, kenapa di beberapa program kita menemukan CAPTCHA? Alasannya apa seseorang membuat CAPTCHA di dalam mungkin login, isi form, dan lain sebagainya? Oke, ada yang mau jawab mungkin? Ada yang mau jawab kenapa kita menggunakan CAPTCHA? Kalau nggak ada speaker, bisa ditulis di web chat. Kenapa menggunakan CAPTCHA? Ada yang mau jawab? Mencegah spam bukan, Pak? Mencegah spam bisa. Biasanya kalau mencegah spam boleh untuk bagian komentar dan lain sebagainya, untuk menghindari bot atau spam. Oh ya. Oke, salah satunya memang seperti itu, untuk menghindari bot. Makanya, nah salah satu tes tool otomasi kan itu sebenarnya boot juga ya, boot untuk ngecek gitu ya. Makanya CAPTCHA ini digunakan untuk apa? Untuk menghindari boot. Atau kadang beberapa boot juga ada yang berhasil baca CAPTCHA ya, kalau apalagi bootnya dilengkapi dengan kamera yang bisa baca karakter terus input ngisi otomatis.
Kenapa menggunakan captcha? Ya karena biar orang nggak bisa membuat boot. Kalau ketika orang bisa membuat boot, akhirnya bikin pendaftaran gitu kan, dia bisa bikin banyak akun. Salah satunya sebenarnya Gmail. Biasanya ada yang nge-share, ada yang berhasil buat Gmail, dia berhasil membuat Gmail tanpa captcha. Biasanya ada trik dan lain sebagainya. Dan dengan keuntungan seperti itu, banyak keuntungan yang bisa diambil ya. Salah satunya yang paling sederhana adalah ketika kita punya Gmail kan kita punya kesempatan untuk trial ya. Trial 1 bulan YouTube Premium gitu kan. Biasanya kan ada yang jual YouTube Premium. Biasanya itu dari Gmail yang asal buat, terus itu kita buat Gmail, ambil trialnya selama 1 bulan, habis ganti Gmail lagi, habis ganti Gmail, otomatis kita nggak perlu bayar. Kebanyakan kan aplikasi-aplikasi besar kan dia menyediakan trial 1 bulan ya. Ada AWS, Microsoft Azure, dan lain sebagainya. Biasanya ada trial yang 1 bulan. Nah itu untuk hindari orang-orang yang pakai trik, cukup pakai trial daripada kita berlangganan. Ya. Selama 1 bulan habis, ganti email, daftar lagi, seperti itu. Makanya dipersulit. Kadang sekarang kalau Gmail harus masukkan nomor telepon, verifikasi HP, dan lain sebagainya. Oke. Terus, tadi alasan kenapa kita, jadi nggak semuanya harus automated testing. Kadang beberapa hal juga manual testing. Sekarang, mengapa kita harus menerapkan automated? Sekarang kebalikannya, kenapa kita harus menggunakan automated testing daripada manual testing? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah untuk sesuatu tes yang berulang-ulang atau pengujian yang berulang-ulang gitu ya, berkali-kali gitu. Daripada kita melakukannya berkali-kali ya kita buat script yang bisa jalan berkali-kali tadi. Salah satu bukunya Automated The Boring Stuff, yaitu bagaimana kita membuat robot yang bisa mengerjakan tas kita yang berulang berkali-kali. Less akurasi maksudnya adalah kalau kita membutuhkan akurasi yang lebih tinggi, karena mungkin kalau kita manual ada kesalahan, kan sebagai manusia banyak lupa dan lain sebagainya. Dengan aplikasi mungkin akurasinya bisa lebih tinggi, maksudnya bisa lebih bagus daripada dikerjakan manusia. Terus yang ketiga, load testing dan itu otomatis. Load testing dan performance testing yang kita bahas di minggu kemarin menggunakan Apache JMeter 2 minggu yang lalu ya. Karena nggak mungkin kita load performance test dan load testing itu manual gitu ya. Ngecek apakah website kita diakses 1.000 orang itu masih kuat. Nggak mungkin kita nyuruh 1.000 orang buka bareng-bareng, kan ya sangat susah, membutuhkan waktu dan biaya. Makanya digunakan automated test. Seperti itu. Itu alasannya ada 3. Terus sekarang masuk ke penjelasannya. What is automated testing? Di sini disebutkan, saya ambil dari mana nih? Dari jurnal. Automated testing is the process of testing the software using automated tools. Yaitu proses pengujian perangkat lunak, proses of testing the software. Saran saya kalau dibiasakan ini ya, mungkin yang nggak terlalu suka bahasa Inggris, walaupun nggak bisa ngomong bahasa Inggris, biasakan suka untuk bacanya. Saya juga nggak terlalu suka ngomong bahasa Inggris ya, tapi kalau membaca ya bisa-bisa aja gitu ya. Maksudnya juga karena apa? Karena referensi itu kalau di dalam dunia IT memang referensinya lebih banyak dalam bahasa Inggris. Kalau kalian menemukan error entah itu di mata kuliah ini atau di mata kuliah Base Data Oracle, mata kuliah pemrograman web, saya yakin referensinya itu lebih banyak, apalagi di Stack Overflow itu hampir semua error sebagian besar ditemukan di sana ya. Dan itu kan semuanya berbahasa Inggris, jadi biasakan untuk baca. Kalau malas baca aja malas, ya sangat susah untuk bisa, karena kadang kalian nggak bisa menemukan solusi di artikel-artikel atau referensi berbahasa Indonesia. Saran saya seperti itu. Kalau nggak terlalu suka ngomong, nggak bisa ini ya, paling nggak bisa bacanya, dilatih. Jadi automated testing is the process of testing the software, proses pengujian perangkat lunak using automated tool, yaitu ketika menggunakan tool otomatis atau pihak ketiga gitu ya. To find the defect, untuk mengetahui atau menemukan cacat. In this process, di dalam proses ini executing the test script and generating the result are performed automatic by automatic. Eksekusinya tes itu menggunakan script, walaupun nanti ada yang berbasis GUI ya, dan generating dan pembuatan laporannya, generating the result of performance automatic by automating tool, yaitu pembuatan laporannya dan hasilnya secara otomatis dikerjakan oleh tool otomatis itu. Some most popular tool to do automated testing are Selenium WebDriver.
Ya yang paling besar, yang paling populer, most populer, yang paling banyak dipakai Selenium WebDriver. Selain itu ada banyak, ada Katalon, ada Cucumber. Kalian bisa ikuti grup-grup quality assurance atau grup-grup tester, aplikasi tester yang bahas tentang pengujian perangkat lunak. Banyak kan ada yang bahas, oh, sekarang Android, pengujian aplikasi Android yang rame pakai apa sih? Ada nanti. Kalau Selenium ini karena berbasis web, khusus untuk aplikasi web. Kalau nanti Android ada sendiri. Nah, ini saya ambil dari Google, Best Automatic Testing Tool 2021. Ini secara global ya. Nggak tahu kalau di Indonesia, kayaknya nggak tahu data-data seperti ini kita harus nyari di mana untuk di Indonesia itu yang paling banyak dipakai itu apa ya. Kalau secara global, ini saya juga tahu kurangnya dari mana, mungkin bisa dari Stack Overflow atau yang lain, atau dari pencarian Google gitu ya. Itu bisa jadi parameter untuk mengetahui sebenarnya yang paling banyak dipakai itu apa. Kalau di sini, dari gambar ini sih kita lihat ada Selenium, ada IBM Rational Software. Rational Software itu ya Rational ROS itu ya buat sidang PDN. Terus ada Katalon kayaknya berbayar. Terus Gmeter kita sudah bahas. Yang lain mungkin kalian bisa pelajari lagi. Nah, ini bisa kalian jadi topik skripsi ya, pengujian perangkat lunak, perbandingan pengujian perangkat lunak antara Katalon sama TSE, Selenium, atau pengujian yang lain dibandingkan, itu juga bisa jadi topik skripsi. Tadi kalian harus pelajari dulu. Yang referensinya juga banyak. Sekarang ini salah satu peluang kerja sekarang. Kalau development, full stack, DevOps itu ya sudah semakin banyak sih. Tapi sekarang yang lagi rame itu ya ini tester ini, pengujian perangkat lunak ini. Dulu itu nggak ada istilah tester itu ya, maksudnya masih umum lah, developer semuanya dikerjain. Sekarang sudah mulai banyak lebih spesifik dia lowongan masalah, termasuk tester ini pengujiannya. Ada Postman untuk pengujian API. Kita bahas sekarang yang paling ramai di awal di sini, Selenium. Kenapa? Nanti ada penjelasannya. Kenapa Selenium salah satu yang populer. Nah, kelebihan automated testing itu apa? Kelebihannya dapat menemukan lebih banyak bugs, cepat dan efisien, otomatis, reusable. Reusable itu kan bisa kita gunakan lagi atau kita pakai lagi untuk aplikasi yang lain. Gitu ya. Kalau manual testing dan lain sebagainya itu ya, kalau kita kuesioner dan lain untuk satu aplikasi, untuk aplikasi lain ya kita lakukan kuesioner lagi, manual lagi gitu ya. Lebih lama gitu ya. Kalau automate testing, semuanya kita buat script untuk automate testing login gitu. Atau automate testing registrasi gitu. Nah, ketika kita pindah ke perangkat software lain yang butuh automated test login dan verifikasi, kita bisa ambil script yang kita sudah buat, mungkin nanti tinggal diganti URL-nya atau alamat aplikasinya gitu. Jadi nggak perlu nulis lagi dari awal, bisa dipakai lagi, reusable. Kekurangannya, ya pasti ada kekurangannya, tadi sebagian udah saya bahas ya. Tidak bersinggungan langsung dengan UI UX, jadi automated testing itu nggak bahas antara user interface dan user experience. Itu masih manual ya, karena itu ada unsur seninya, maksudnya ada unsur artnya, dan lain sebagainya. Terus terbatas itu ya kayak tadi, kayak seperti captcha, itu nggak bisa menggunakan automated test. Sekarang baru masuk ke salah satu tool yang digunakan untuk Selenium IDE. Toolnya ada banyak ya, jadi kalau bahas semuanya juga nggak cukup perkuliahannya ya. Jadi saya bahas satu aja yang paling ramai, Selenium. Kenapa? Iya, paling banyak dipakai. Apa itu Selenium? Selenium adalah tool auto testing yang digunakan untuk mengotomatisasi tes aplikasi web pada browser. Selenium akan melakukan validasi web pada browser dan platform. Browsernya bisa kita pilih apa saja. Nah, tool ini hanya dirancang untuk pada web, jadi nggak bisa untuk aplikasi desktop. Untuk membuat scriptnya, kamu bisa menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Jadi Selenium itu framework. Ada websitenya ya, website utamanya. Di situ nanti ada yang Selenium dengan menggunakan bahasa Java, C++, dan Python. Nanti saya contohkan yang Python. Jenis-jenis Selenium itu ada Selenium IDE. Selenium IDE itu basisnya GUI, kita tinggal klik-klik saja untuk pengujiannya. Terus ada yang menggunakan script, yaitu Selenium Remote, RC, dan WebDriver. Ini digabung menjadi Selenium, library Selenium.
Mengapa menggunakan Selenium? Nah, ini kenapa kita menggunakan yang pertama, ini open source, kita bisa install dan lain sebagainya, bisa berjalan di semua sistem operasi, support dengan bahasa pemrograman dan framework. Selenium cukup fleksibel, bisa digunakan di berbagai browser dan sistem operasi. Sekarang masuk ke contoh pengerjaannya, termasuk nanti cara kalian mengerjakan tugas ke-7 minggu ini. Jadi tugas 7 minggu ini ada 2, yaitu Selenium IDE sama Selenium WebDriver menggunakan Python. Pertama kalian buka, saya terbiasa Google Chrome ya. Jadi kalau Google Chrome kalian buka Chrome Web Store, kalau Firefox mungkin Web Store Firefox ya, untuk install ekstensi dari Selenium IDE. Ini tampilannya Selenium IDE, offered by seleniumhaki.org, nama websitenya. Nah, kalau sudah, ini tampilannya penampakan Selenium IDE. Di sini ada nama project-nya, ini ada untuk nambah add test, di sini untuk play test. Jadi ini merekam aktivitas di browser, habis itu kita jalankan untuk menguji apakah tesnya atau skenario yang kita buat itu berjalan dengan baik atau enggak. Sama seperti di Blastmeter kemarin. Save ini untuk menyimpan, nanti ada record, ini ada stop record. Nanti saya kasih contoh. Langkah-langkahnya yang pertama, kita buka dulu Selenium IDE-nya. Nanti di sini ada pilihan menu, record a new test, open existing project, create new project, dan lain sebagainya. Kita pilih yang paling atas untuk buat record yang baru. Kita pilih namanya. Habis itu kita klik OK, nanti akan muncul halaman baru, yaitu kita diminta untuk memasukkan alamat website yang akan kita uji. Kalau sudah, nanti akan muncul di sini Start Recording. Kalau kita klik Start Recording, nanti akan muncul browser baru, Google Chrome baru, dengan URL yang kita masukkan. Habis itu dia akan merekam aktivitas di browser kita. Outputnya nanti seperti ini kalau berhasil. Saya kasih contoh. Ini tugas nomor 1, yaitu pengujian dengan Selenium IDE. Saya kasih contoh di aplikasi localhost. Kalian nanti tugasnya boleh aplikasi yang online atau yang localhost. Contohnya ini ya, aplikasi ini. Kita buka Selenium dulu. Klik record a new test in new project. Cek login aplikasi. Bisa login, bisa pendaftaran, atau sesuai kasusnya. Terus URL-nya. Nah, kalau saya klik start recording, nanti akan muncul browser baru ya. Nah, muncul browser baru seperti ini. Dia akan merekam, di sini ada Selenium IDE recording. Saya klik masuk. Terus saya tulis username sama password-nya. Klik masuk. Berhasil, habis itu saya klik logout. Terus sudah di stop Selenium-nya. Test name-nya login berhasil. Nah, login berhasil. Nah, ini adalah langkah-langkah pengujiannya. Jadi kalau black box testing di pertemuan sebelumnya kan kita harus buka dulu, terus masukkan contoh username-nya, password-nya. Habis itu kalau berhasil, kita buat laporannya, testing black box, login berhasil. Nah, ini otomatis. Jadi kalau kita pengen testing, ini tinggal kita apply. Nah, dia masuk, nulis username password, berhasil, terus logout. Terlalu cepat, kita bisa atur waktunya di sini. Text execution speed agak slow ya, biar kelihatan. Kan di sini terlihat langkah pertama open URL, kedua set Windows, ketiga mouse over menuju ke button success. Klik button success, ini button pendaftaran sebenarnya.
nama di CSS-nya ya, successor. Terus masukkan email, ini variabelnya nanti kita bisa ganti. Masukkan password, ini juga passwordnya nanti kita bisa ganti. Klik row, submit, logout, login berhasil. Jadi tadi speed-nya sudah saya kurangi ya, slow, biar nggak terlalu cepat. Nah, preparing to run your test. Dia akan ngeklik otomatis, klik daftar. Nah, di situ tertulis Selenium IDE start debugging di this browser. Dia akan nulis Aris otomatis, username-nya, terus password-nya dia ngisi otomatis, terus dia akan klik masuk otomatis. Nah, yang klik logout. Oke, berarti login berhasil. Kalau saya ganti password-nya, apakah dia berhasil enggak gitu ya? Password-nya saya ganti ke sembarang. Untuk cek apakah aplikasi kita bisa deteksi kalau password-nya salah gitu. Jadi kita nggak perlu nyoba-nyoba lagi. Dia sudah berjalan sendiri. Dia ngisi Aries, password-nya, klik masuk. Nah, login username dan password salah. Dia akan stop di sini. Nah, login error. Ini login berhasil namanya. Oke, itu contoh automatic testing menggunakan Selenium IDE. Nah, karena dia bisa berjalan otomatis seperti ini, akhirnya orang kepikiran untuk membuat boot ya. Boot yang bisa otomatis. Akhirnya ada yang buat boot auto follow otomatis menggunakan Selenium, auto checkout flash sale. Saya sudah pernah buat juga dengan Selenium dan lain sebagainya. Ya karena ada library seperti ini yang bisa otomatis. Selain Selenium ada selain Selenium banyak ya, kalian bisa pelajari yang lain. Oke. Itu yang berbasis GUI, sekarang yang menggunakan script bahasa pemrograman Python. Nah, untuk menggunakan Python, kita harus install library dulu Python-nya. Namanya pip install Selenium ya. Saya kira semua sudah terbiasa ya. Python semuanya sudah install kan? Harusnya sih sudah ya. Karena di mata kuliah lain kan harusnya sudah ada mata kuliah tentang Python. Habis itu untuk bisa menjalankan Selenium kita harus install library Selenium. Cara installnya yang pip install Selenium. Harusnya tahu ya, pip itu paket installer Python. Kalau PHP nanti ada Composer dan lain sebagainya. Paket installer, kalau Node.js ada Node. Kalau sudah, setelah itu tadi kan saya tulis Python itu ada Selenium itu ada Selenium RC, Remote Control, sama Selenium Driver, Web Driver. Jadi satu menjadi Selenium. Jadi makanya kita install library Selenium, habis itu kita download Web Driver. Download Web Driver gimana? Nah ini linknya Chrome Driver, ini untuk Google Chrome ya. Nggak tahu kalau Firefox namanya Firefox Driver atau tetap Chrome Driver ya. Ini biar apa? Biar kita bisa tadi meremote Google Chrome. Jadi kita harus download dulu Chrome Driver, dicek Google Chrome-nya versi berapa. Di sini ada yang versi 97, beda-beda Chrome Driver-nya. Ada yang versi 96, ada yang versi 95. Kalian download Chrome Driver-nya, terus taruh di partisi kalian. Nanti ini disesuaikan lokasi Chrome Driver-nya. Oke. Nah, ini contoh script yang saya buat untuk sebenarnya skripnya sampai baris ke-25. Ini skripnya panjang. Ini adalah skrip yang tahun lalu sudah saya buat. Sebelumnya saya buat untuk input nilai otomatis menggunakan. Sebenarnya kan saya daripada input nama ini, kelas ini, mata kuliah ini, nama ini, nilai UTS berapa, nilai kehadiran berapa, UAS berapa, total berapa. Kan daripada manual satu-satu, akhirnya saya taruh di Excel, saya buat boot, dia buka e-kampus otomatis, login otomatis, nyari mata kuliahnya otomatis, habis itu input nilai otomatis dari Excel.
Jadi script-nya sebelumnya panjang, ini saya potong untuk bagian cek login saja. Jadi gambarannya, ini import driver, ini membaca Chrome driver, ini fungsi untuk loginnya. Driver get, tampilkan URL ini, habis itu Maximus window itu untuk Chrome driver, Google Chrome-nya itu Maximus full screen, habis itu driver find element BCSS selector, mencari button primary, ini untuk mencari button e-kampus ya, button iya e-kampus. Habis itu klik, kalau sudah cari username, bagian input username, masukkan variabel username, terus cari input password, masukkan password, klik enter. Itu saja. Ini untuk bagian login saja. Contohnya, saya buka dulu. Nah, kalau saya jalankan, nanti dia akan otomatis buka e-kampus, terus login. Sama seperti yang Selenium IDE tadi. Tapi ini kita menggunakan script. Nah, dia muncul Google Chrome. Habis itu dia akan menuju ke halaman e-kampus. Nah, ini masalah koneksinya kayaknya. Harusnya ini akan nanti ini memasukkan variabel ini, e-kampus Pelita Bangsa ini, terus dia buka, nyari halaman e-kampus login. Kalau dilihat di sini ada tulisannya Chrome is being controlled by automated test software. Ini agak lama. Tadi saya coba sebelum perkuliahan bisa. Jadi nanti sama seperti tadi apa namanya yang login lewat login berhasil ini. Jadi kalau saya klik run Python-nya, nanti akan muncul Google Chrome baru menuju ke URL yang kita masukkan, dia akan ngeklik daftar atau ngeklik otomatis masuk, terus ngisi username password otomatis. Bedanya kalau tadi menggunakan script Selenium menggunakan Python. Kalau dilihat, kalau dari errornya sih ada beberapa sintak yang deprecated. Deprecated itu artinya sudah nggak kepake. Nah inilah perkembangan script yang cuma setahun kadang nggak bisa dipakai lagi karena deprecated. Deprecated itu tuh udah nggak disupport, ada yang terbaru gitu. Kalau saya lihat ininya deprecated warning executable path has been deprecated, please pass in service object. Bagian driver web driver Chrome. Nah ini bagian ini deprecate, ada versi terbaru kayaknya, harus diupdate, sintaknya udah nggak seperti ini lagi. Itulah, kita nggak bisa belajar Python terus udah selesai habis itu tetap pakai yang itu, nggak bisa. Kita harus belajar yang terbaru, perkembangan yang terbaru apa, yang ditinggalkan apa gitu ya. Jadi kadang script yang bisa berjalan sekarang 2-3 tahun lagi udah nggak bisa berjalan lagi kalau nggak diupdate atau di-upgrade gitu ya, sintaknya gitu. Makanya kalau buat script diusahakan variabel-variabelnya itu jelas, karena siapa tahu kalau kita buat script untuk sebuah institusi terus kita pindah, ya biasanya orang yang baru disuruh memperbaiki akan rumit, nggak bisa. Mending buat baru daripada memperbaiki script yang sudah jalan. Kecuali kalau kita buat dokumentasinya lengkap, variabel-variabelnya jelas, orang lain juga perbaikannya lebih mudah. Nah, oke. Sekarang tugas 7-nya, tugasnya yaitu
tadi yang sudah saya contohkan, yang pertama kalian buat automatic testing menggunakan Selenium, IDE, yaitu Chrome Extension tadi, dengan menggunakan Selenium WebDriver, menggunakan boleh pakai Python, boleh pakai Java, yang penting Selenium WebDriver ya. Karena di websitenya juga ada yang Python, ada yang Java, ada yang R gitu. Ada banyak bahasa pemrograman. Terus dikumpulkan. Nah, karena saya sudah ngasih contoh website e-kampus, jadi kalian studi kasusnya nggak boleh pakai e-kampus, kalian cari website lagi yang lain. Boleh website yang online atau yang localhost, nggak apa-apa sih. Karena online kan kita harus menampilkan password sama username-nya ya. Ya nggak apa-apa sih disalahin. Nanti tapi nggak ada contoh yang benarnya. Ini juga salah sih. Sudah saya salahin. Nanti boleh website yang online atau website yang localhost, yang penting bisa ada Selenium IDE untuk cek automatic testing sama yang menggunakan Selenium WebDriver. Nggak harus login ya, boleh pendaftaran, boleh komentar, boleh proses yang lain. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nah, saya pernah buat Bluetooth flash cell 11 Shopee. Saya buat ini bukan karena saya pengen buat, ya kebetulan ketika semester lalu saya ngajar mata kuliah tentang Selenium ini, akhirnya jadi paham, akhirnya ya kepikiran kenapa nggak buat untuk flash cell Shopee gitu ya. Sebenarnya ya, akhirnya saya buat, terus saya browsing, ternyata kebanyakan juga orang yang buat boot flash cell itu ya kebanyakan ada yang pakai Selenium, hampir sama. Walaupun ada yang nggak pakai Selenium. Ada yang Google Chrome-nya ditampilkan, ada di hidden. Karena kalau di hidden lebih ringan, selisihnya bisa berapa detik ya. Karena kalau ini prosesnya kan ini harus tampil Google Chrome dulu, ini butuh waktu berapa menit lah. Nah, di Selenium itu bisa kita nggak perlu nampilkan, jadi nggak perlu ditampilkan Google Chrome-nya, bisa juga. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Pak. Ya. Untuk tugas 7, ntar di screenshot gitu kayak tugas 5 atau gimana, Pak, hasil akhirnya? Iya, kayak tugas 5. Jadi, dari awal seperti ini, masukkan klik record, websitenya mau diuji apa, terus skenario istilahnya ya, skenarionya itu apa, langkah-langkahnya apa, kalau berhasil ya berhasil. Ini yang pertama, tugasnya ada 2 kan. Yang kedua kalau yang ini ya kalian tampilkan skripnya otomatis, nggak cuma nggak cuma screenshot seperti itu ya. Oke, saya jelaskan ini dulu aja. Saya belum jelaskan yang bagian skripnya ini. Skripnya ini kalau diperhatikan, nah cara ininya kalau kita lihat di sini, yang paling atas sih, kalau sudah terbiasa menggunakan Python sih udah paham ya. Ini untuk manggil library-nya, ini untuk Chrome driver, ini fungsi login-nya, ini program utamanya login, username, password. Di sini driver get, ini untuk buka, ini Google Chrome terbuka dengan URL ini, kemudian maximize window itu melebarkan Google Chrome-nya untuk full screen, habis itu find element BCSS selector itu untuk mencari CSS, kelas CSS, yang namanya ini.
Saya kasih cara untuk prosesnya. Karena ini manual, jadi kita harus cek manual. Kalau tadi kan otomatis dia deteksi. Kalau Selenium IDE itu otomatis dia mendeteksi keyword, mendeteksi kursornya ya. Kalau enggak, kalau script kita pengen ngeklik bagian e-kampus ini, ya kita baca e-kampus ini kelas CSS-nya apa. Jadi Selenium itu baca cek CSS-nya. Karena CSS biasanya beda sendiri ya. Nah, kalau saya klik, caranya seperti ini, inspect element ini, yang pengen kita klik e-kampus ya. Kita klik, nah ini kan di sana ada muncul button primary. Itu kan di paling atas itu kan A titik BTN underscore primary BTN LG. Nah, inilah kelasnya. Ini ahref menuju e-kampus. Ini buttonnya. Nah, saya pengen klik button ini, makanya saya. Nah, kalau website lain, ya kalian sesuaikan dengan CSS-nya. Nah, ini button primary, button LG. Ketika diklik, dia akan menuju halaman login. Setelah menuju halaman login, yaitu cari CSS untuk username. Nah, CSS untuk username itu input name j username. Dari ini habis itu send key itu memasukkan variabelnya user ini adalah nama saya Dwi. Terus nanti cari password, send key, passwordnya di sini adalah password. Terus enter. Ini scriptnya sampai sini untuk cek login. Nanti ini bagian lain. Time sleep ini untuk biar ada jeda gitu ya. Biar kita tahu. Biasanya kadang butuh itu kan reload gitu. Seperti itu. Nanti, nah karena e-kampus sudah saya kasih contoh, e-kampus nggak bisa jadi studi kasus, nggak bisa dicoba. Tapi kalian coba di website lain. Website lain seperti apa yang login. Banyak sih. Ya. Ini nggak ada login lagi. Ya, terserah website apa atau website aplikasi localhost juga boleh. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya harapnya sih nanti ketika skripsi ada yang menggunakan topik pengujian menggunakan Selenium menjadi topik tugas akhirnya. Pasti diterima lah. Karena nggak banyak sih. Ya, dipersiapkan dari sekarang sih. Belajarnya juga nggak susah Selenium itu. Kalau udah paham CSS, lokasinya diklik-klik, cari referensi, kita bisa buat otomatis lain gitu ya. Ada juga yang buat WhatsApp untuk cek sholat gitu ya. Mengecek jadwal sholat. Nah, itu juga ada yang menggunakan. Jadi, kunjungi website halaman sholat, terus cari elemen sholatnya, diambil variabelnya, termasuk kemudian dikirim. Seperti itu. Jadi, konsepnya sama seperti API gitu ya. Nanti ada istilahnya scraping itu bagaimana kita ngambil data di dalam Google atau di internet gitu. Kan biasanya itu nanti dibahas di sini di Python automated the boring stuff dengan Python. Nah, ini juga kan bahas kadang bagaimana kalau kita pengen mengambil data semua toko baju di Bekasi gitu. Harusnya kan manualnya ya, kita buka Google Map, terus kita klik toko baju, nanti kan muncul daftar. Kita copy, masukkan ke Excel 1, kita copy, masukkan ke Excel 2. Nah, itu bisa otomatis. Buat dengan script Python ini, otomatis kita buka Google Chrome, buka Google Map, habis itu klik toko baju, terus kita ambil variabelnya toko bajunya sama alamat sama nomor telepon, kita taruh di Excel. Nah,
Akhirnya kita punya data toko baju di Bekasi, se-Bekasi. Itu salah satu topik. Itu juga ada yang buat tool seperti itu, banyak yang jual. Biasanya marketing, toko online butuh seperti itu. Kita bisa membuat sendiri. Ini dibahas di sini sih. Ini bukunya gratis. Ditaruh di automatedtheboringstuff.com. Ada juga yang jual cetakannya di Shopee, juga ada yang jual dalam bentuk buku, udah di print. Oke. Ada lagi mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, silakan dipelajari, disiapkan. Paling nggak nginstal Python dulu kalau belum. Habis itu nginstal Selenium, WebDriver, Selenium IDE. Itu coba-coba dulu. Sama download Chrome Driver. Oke. Jadi tugas 7 ada 2 nomor ya. Selenium IDE sama Selenium WebDriver. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.